Saudara-saudara yang terkasih, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita melihat Tuhan yang amat sempurna, tetapi juga menjadi sentral dari kenyataan bahwa orang-orang sakit adalah orang-orang yang ada dalam keadaan tidak berdaya. Mereka tidak berpengharapan, maka kadang-kadang mereka justru mengalami kesepian yang amat sangat dalam. Mengapa kita perlu kunjungan orang sakit? Kerap kali meneguhkan. Mengapa kita perlu datang mendoakan? Kerap kali membuat mereka terhibur. Dan bahkan perutusan kita baik imam maupun diakon datang ke tempat-tempat di mana oma, opa atau mungkin saudara-saudari kita sakit. Saya pernah waktu itu masih studi teologi, bagaimana di Yogyakarta saya kebagian untuk mempelajari teologi pengharapan. Teologi pengharapan adalah suatu keutamaan teologal kita, iman, harapan, dan kasih. Tapi caranya supaya kita dapat memahaminya adalah langsung to the point, hadir di rumah-rumah sakit. Dan bukan rumah sakit swasta di mana saya misalnya banyak dikenal sebagai calon-calon pastor. Ini di rumah sakit negeri yang nggak tahu apa-apa, kita suruh pakai seragam putih-putih semua, laksana dokter atau perawat. Bisa apa? Hari pertama saya ditempatkan di bayi-bayi. Lah, bayi-bayi dengan tabung-tabung yang banyak itu. Saya ngapain ya? Orang dia nggak bisa komunikasi sama saya, apalagi saya. Pengalaman punya anak juga nggak ada. Lalu saya cuma bilang, hai Dede, sembuh ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hai Dede, ada yang sembuh juga, ada yang meninggal juga. Pokoknya saat itu saya tetap menghibur. Kemudian di kamar jenazah, apa pula yang saya harus lakukan 3 hari di sana, nungguin sana sini, tiba-tiba ada sulak terbang. Sulak terbang kenapa? Atau dan sebagainya. Tapi itulah pengalaman tiada pengharapan. Tapi kalau suatu kali ditaruh di bangsal baru saya tahu bisa saya komunikasi meneguhkan. Nah, ini kadang-kadang seperti ini adalah sebuah alasan mengapa orang sakit tiada berpengharapan. Dan kali ini kita melihat banyak orang sakit itu datang kepada Yesus. Inilah iman kita. Di sini mulai dari ibu mertuanya Simon Petrus. Berarti Simon Petrus menikah ya, karena punya mertua. Lalu minta, Tuhan, mertua saya demam, datang. Dan dalam catatan ini diberi kesembuhan. Besoknya makin lagi banyak. Yesus sudah menyepi, makin banyak lagi. Dan di situ Yesus memperkenalkan visinya. Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang terkasih, sederhana saja, yuk kita selalu datang pada Yesus. Dalam keadaan apapun, baik kita berpengharapan maupun tidak berpengharapan, datang pada Yesus. Yesus memberi kesembuhan, itu pasti. Kalau semuanya penuh dengan iman. Tapi kalau kita ragu-ragu, setengah-setengah, nggak bulat hati, gimana Tuhan mau datang? Kadang-kadang dalam penderitaan, ujian, sakit itu ada pengujian juga. Apakah Anda percaya? Saya pernah di suatu paroki, ada umat divonis kanker dan itu stadiumnya tinggi. Dia datang mengaku dosa, oke, dia minta saran. Saya cuma berkata, you punya iman, punya romo. You tidak takut, tidak romo. Yuk, kalau gitu kau misa 40 hari, tiap hari. Betul, dia duduk di depan, ikut ekaristi. Dan setelah sebulan lebih, dia periksakan lagi ke rumah sakit. Hasilnya nihil, tidak ada. Berarti kan mukjizat itu terjadi tergantung iman Anda. Kalau oke, maka Tuhan berkehendak.
Mari Bapak Ibu saya yang terkasih, dengan renungan kecil ini kita selalu datang pada Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, apalagi di masa era pandemi COVID-19 ini ya. Yuk doakan selalu di hati kita masing-masing, baik secara kelompok, keluarga maupun pribadi, wabah pandemik ini. 2 tahun sudah kita menggumuli ini, dan kalau belum berhenti, serahkan pada Tuhan dengan seruan-seruan kita. Tuhan adalah Mesias, Ia penyelamat dan penebus. Tuhan memberkati. Amin.